Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang ini, saya selaku Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri akan menyampaikan siaran pers terkait perkembangan situasi Kamtibmas saat ini. Yang pertama, tentang beredarnya surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang palsu. Jajaran Polres Jembrana, Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap 2 kelompok pelaku yang membuat dan menjual surat keterangan palsu baik secara manual maupun secara e-commerce. Kelompok pertama yang menjual secara manual ada 3 tersangka, yaitu FNN usia 35 tahun, pekerjaan supir travel, PB 20 tahun, pengurus travel, dan SW 30 tahun, wira swasta, percetakan, yang ditangkap pada hari Kamis, berarti kemarin 14 Mei 2020 di lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Dengan barang bukti yang diamankan berupa 5 lembar surat keterangan dokter yang sudah diisi data lengkap dan tanda tangan palsu. Uang tunai Rp200.000, 6 lembar belangko surat keterangan dokter, 1 unit pulpen, 2 unit HP, dan 1 perangkat komputer. Penyidik mendapat informasi tentang transaksi surat keterangan bebas COVID palsu di depan Pasar Gilimanuk kepada para pengemudi travel. Kemudian ditindaklanjuti oleh unit Reskrim Polsek Pelabuhan Gilimanuk dan berhasil mengamankan pelaku FNN sedang bertransaksi surat tersebut. Kelompok kedua yang menawarkan secara e-commerce ada 4 tersangkanya, yaitu WD 38 tahun, IA 35 tahun, RF 25 tahun, dan PEA 31 tahun. Keempatnya berprofesi sebagai tukang ojek, ditangkap pada saat yang sama dengan yang kasus sebelumnya, yaitu pada hari Kamis 14 Mei 2020 di rumahnya masing-masing. Modus para pelaku adalah memanfaatkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan membuat dan menjual surat keterangan kesehatan yang palsu kepada para pengguna pelabuhan Gilimanuk dan dijual secara manual. Motif para pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Per lembar surat keterangan dijual dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp300.000. Akan dengan pasal 263 KUHP dan atau pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Penawaran surat keterangan bebas COVID-19 di Tokopedia yang saat ini sudah beredar, kami sampaikan ditangani oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dihimbau bagi warga yang hendak melakukan perjalanan antar wilayah agar mematuhi ketentuan dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dan berdasarkan PCR
tes atau rapid test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan setempat atau rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan, serta tetap waspada pada pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi dengan menjual surat palsu karena akan berdampak pada pelanggaran hukum pidana. Kemudian Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya personil yang bertugas di pos checkpoint dan yang bertugas di pos-pos pantau PSBB agar melaksanakan tugas dengan lebih ketat dan lebih teliti dalam pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19. Yang kedua, terkait dengan perkembangan penanganan SD. Kami sampaikan bahwa benar pada hari ini Jumat 15 Mei 2020 SD didampingi oleh pengacaranya Bapak Helvis telah datang memenuhi panggilan kedua, yang mestinya panggilan kedua datang pada tanggal 11 kemarin, di mana panggilan pertama tidak hadir. Jadi panggilan pertama, kedua 4 Mei dan 11 Mei dengan alasan atau memberikan alasan PSBB. Hari ini beliau hadir memenuhi panggilan penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri, tepatnya pada pukul 10.45 WIB, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak LBP yang dituduhkan kepada mantan Sekretaris BUMN SD. Sebelumnya SD, kami ulangi, sudah menerima surat panggilan pertama maupun kedua. Pertimbangannya karena masalah PSBB tadi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kegiatan bakti sosial Polri peduli COVID-19 yang dilaksanakan tadi pagi. Pada pukul 9.30 telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial Polri peduli COVID-19 di halaman depan Bahar Kampolri. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan surat telegram Kapolri Nopol ST 1412 tanggal 6 Mei 2020 dan Sprint SDM Kapolri Nopol 1084 tanggal 6 Mei 2020 tentang pembentukan panitia gerakan bakti sosial. Bakti sosial berupa pemberian sembako sebanyak 309.392 paket sembako, uang tunai dengan total 1.183.461.672. Kemudian bakti sosial berupa bantuan beras sebanyak 687.297 kg dan bantuan 15.170 APD atau alat pelindung diri yang diperuntukkan bagi masyarakat yang pertama terdampak pandemi COVID-19, kelompok rentan, panti asuhan dan panti sosial, dan diperuntukkan juga untuk sejumlah kelompok ormas dengan metode pendistribusiannya by name by address, juga ada yang dilakukan dengan sistem hunting. Kami sampaikan juga khusus panitia dari SSDM Polri pagi ini telah membagikan 1.000 paket sembako ke wilayah
Tangerang Selatan, Bekasi, Jakarta Timur, dan Depok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.